Oke, selamat pagi, welcome back di podcast Cah Koci. Hari ini setelah sekian lama kita nggak online ya. Terakhir online ya sekitar beberapa tahun lalu. Hari ini kita mau ngobrol apa Mas Agus terkait tanaman hias nih. Ya, terkait tanaman hias, tanaman sayur dan buah. Oke. Gimana Mas Agus menurut jenengan tanaman sayur itu tanaman sayur? Ya, sayur itu ya sangat berpotensi sih, baik sayur, baik itu roti ya dalam arti sayur dan buah-buahan. Tidak hanya di Kota Madiun, di seluruh Indonesia pun juga membutuhkan sayuran sama buah-buahan. Oke. Ya berarti suatu komoditas yang memang benar-benar prioritas untuk Maem ya. Oke. Terus ini Mas, ini kan kita juga lihat ya di sini tuh Madiun itu kan kita lihat pertaniannya juga lumayan kecil ya. Untuk lingkupnya kecil. Nah menurut Mas Agus sendiri enaknya pakai sistem apa nih pertanian di Kota Madiun? Kalau melihat dari kondisi lingkungan yang keterbatasannya, terbatas, aslinya potensi untuk kita menerapkan model tanaman vertikultur. Vertikultur itu vertikal. Oh vertikal. Yeah. Tujuannya apa? Lokasi sempit pun kita bisa mendapatkan banyak tanaman. Tidak harus pakai air loh ya. Pakai tanah pun juga bisa. Oh gitu. Jadi paralon itu kita lubangi, terus kalau mau pakai tanah ya tinggal diisi media dalam arti tanah itu kita tanam. Berarti lebih ke arah ke urban farming kali ya, urban farming. Melihat keluasannya dari Kota Madiun. Oke. Ya makanya kemarin tuh kan juga lihat ya jalan-jalan ke tempat P2L, tempat itu. Oh ya, barangkali teman-teman belum ada yang tahu P2L itu singkatan dari Pekarangan Pangan Lestari, di mana pengelolanya itu adalah masyarakat Kota Madiun sendiri, di mana masyarakat itu memiliki suatu pekarangan. Mereka berkelompok mengoptimalisasikan pekarangan yang ada untuk ditanami sayur yang produktif ya seperti itu. Jadi memang tak lihat ya Mas ya. Jadi kayak tanaman dari di P2L itu kan kebanyakan tanaman sayur. Kenapa? Ketika saya tanya ke teman-teman P2L itu ternyata ya untuk konsumsi sendiri saja karena kan daripada harus ke pasar. Tapi memang kelemahannya karena kan kita banyak yang dari kota aja, dari kota. Jadi ya terkait pertanian itu yang penting tanaman disirami toh. Nah, sebenarnya tanaman ini sebenarnya butuhnya apa sih Mas? Kan kita lihat kan kayak manusia kan butuh 4 sehat 5 miliar lah. 4 sehat 5 sempurna lah ya, seperti itu. Nah kalau tanaman itu apakah juga butuh seperti itulah menurut Mas Agus sendiri? Jadi untuk tanaman itu sama seperti manusia, jadi membutuhkan asupan makanan juga ya. Oh gitu ya. Kalau disirami saja ya sama kayak manusia hanya minum air. Gelonggong berarti ya. Oh ya, ngomong-ngomong air Mas, ini saya punya. Ini ada air nih. Ini air dari asli, air dari produk Kota Madiun namanya Ngrowo Ae. Jadi rasanya seger sekali. Ini di Kota Madiun sing sekirane ndak punya jerigen air atau ndak punya tandon wis langsung aja ambil Ngrowo Ae ya. Coba Mas kita icip dulu. Yang Ngrowo Ae itu seger apa enggak? Bismillah. Oke, rasanya mantap ya, kayak nggak kalah lah sama yang merek Akia itu. Oke, merek Akia itu. Oke, ini ingat ya teman-teman ya, Ngrowo Ae, produk asli dari Kota Madiun ini. Ya belinya di Ngrowo. Oke, seperti tanaman juga, kita juga butuh air minum, juga butuh nutrisi. Nah. Kembali lagi, nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu apa saja Mas? Kira-kira yang sekiranya dia bisa mempercepat tumbuh, mempercepat berbanyak batang, anakan, buah dan lain-lain itu seperti apa kira-kira? Jadi tanaman itu membutuhkan nutrisi dibagi menjadi dua ya. Unsur makro
atau nutrisi prioritas sama unsur mikro. Ini kayak ekonomi makro mikro atau bukan? Atau beda lagi mas? Iya. Beda lagi ya? Oke. Oke, untuk makro tanaman itu membutuhkan NPK. Ya, apa itu NPK? N itu nitrogen, P-nya adalah fosfat, K-nya adalah kalium. Oke, berarti kayak apa? Kalau N itu ya macam duitnya, Ya. P-nya itu berarti makanan, Ya, rumah. Berarti macam NPK itu kayak kalau sandang pangan papan lah ya. Oke, sandang pangan papannya. Oke. Dan di NPK ini pun juga dispesifikan. Jadi nitrogen ini berfungsi sebagai fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan itu seperti apa mas? Jadi kalau mungkin kita tanam sayur dari kecil itu biar modot, dalam arti biar tinggi, biar pertumbuhannya optimal. Mengubah fase dari kecil ke besar lah. Dari bayi anak-anak ke remaja ya. Oke. Terus fosfat ini sebagai pembantu untuk memperkuat akar. Jadi dengan adanya fosfat yang komposisinya pas atau berlebih, itu akarnya jadi lebat. Oh gitu. Tanaman lebih kuat sehingga serapan untuk nutrisi yang dari media lebih optimal. Sedangkan K dalam arti kalium ini berfungsi untuk memunculkan calon buah atau sayur. Penguat ya. Penguat juga. Jadi untuk merangsang biar buahnya atau sayurnya ini bisa keluar. Oke, berarti kebutuhan NPK itu juga disesuaikan ya. Maksudnya untuk apa? Fase ini N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, seperti itu mas ya. Berarti kayak tanaman ini nggih. Tanaman ini kita lihat ini tanaman cabai ini kan sudah masuk fase pembuahan atau fase generatif ya, di mana dia sudah mulai apa? Keluar buah, berarti kita fokusnya untuk masukkan ke P sama K-nya. Fokusnya P sama K, N-nya mulai dikurangi, tidak terlalu banyak, tetap butuh tapi tidak terlalu banyak. Jadi untuk penguat ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini daun ini juga menjadi salah satu ciri khas dari kekurangan P dan K-nya itu dari dilihat dari daun. Nah, seperti ini. Ini daun ini di pinggirnya. Kalau kelihatan ya teman-teman, ini di pinggirnya itu ada kayak apa? Karatan. Nah, ini biasanya karena kekurangan kalium. Nah, kalium ini juga salah satu penting di mana ketika dia kurang kalium, biasanya daun seperti ini. Karena apa? Kaliumnya sudah masuk ke bunga sama buahnya. Jadi yang di daunnya itu dia kesedot. Akhirnya biasanya seperti itu. Terus komposisinya perlu ditambah. Terus kalau N terlalu banyak juga biasanya tanaman itu kebakar. Karena sifat N itu panas sebenarnya. Seperti itu. Terus yang mikro, mas, mikro yang kecil-kecil itu. Masuk mikro, ternyata makro itu ada makro primer dan sekunder. Oh gitu. Apa itu makro primer sama sekunder itu? Makro primer yang NPK tadi, yang sekundernya ada kalsium, magnesium sama boron. Kalsium, magnesium sama boron. Beda kalsium sama kalium? Kalau kalsium itu penguat tulang. Oh gitu. Oke. Kalium untuk pemunculan. Oke. Beda S doang mas ya berarti. Ca sama K. Oke. Terus untuk boron itu membantu memperkuat proses fotosintesis. Jadi fotosintesis dalam arti di daun. Daun ini kayak dapur ya. Jadi kalau untuk fotosintesis bisa dibilang kalau tanpa boron tungkunya cuma satu. Dengan adanya boron tungku bisa 2 atau 3. Oh gitu. Oke. Berarti yang masak tambah banyak ya. Oke. Sedangkan magnesium membantu untuk daya tahan tanaman juga. Biar lebih kuat dari serangan hama penyakit, baik itu jamur ataupun hama-hama yang menggerogoti daun. Oh bisa mas ya kayak gitu ya. Untuk berarti kayak manusia juga ya. Maksudnya sebelum biasanya kan kalau orang sakit itu kan biasanya ya kita butuh makan apa itu berarti ya betul imun ya untuk berarti unsur mikro itu
fungsinya untuk vitamin Iya, itu vitamin gitu. tambah. Vitamin berarti kayak manusia ya. Berarti persis kayak manusia, kalau kita terlalu kurang juga kurang baik, kalau terlalu banyak juga kurang baik. Oh, berarti cukup. Tuh teman-teman peringatkan. Jadi tanaman itu seperti ya kayak manusia. Jadi dia juga bisa tumbuh, dia bisa bergerak, dia bisa sakit juga, dia bisa berkembang biak melalui bunga dan buahnya. Dia juga bisa melakukan pemasakan seperti kita masak juga, dia juga butuh makanan juga. Jadi unsur tanaman yang ada di tanah ini sama di udara, biasanya kan di udara itu ada oksigen dan lain-lain, itu masuknya ke daun sebagai fotosintesis. Nah, yang dari unsur bawah ini dia diserap ke batang dimasukkan juga ke daun, terus habis itu melalui jaringan xilem sama floemnya itu, habis itu dia masukkan lagi ke buah sama bunganya, penyaluran nutrisi ke seperti itu. Oke. Terus Mas, kembali ke pertanian di Kota Madiun ini ya, yang tadi Mas. Kira-kira selain sayur yang cocok apa sih? Maksudnya menurut Mas Agus, sayur yang cocok di Kota Madiun iklim, karena kan nggak semua tanaman itu sesuai ya iklimnya, kayak ada dia butuh panas, dia butuh dingin, atau dia butuh apa. Nah di Kota Madiun ini kan MDPL-nya agak rendah ya. MDPL itu Mas Denny panen bukan, MDPL itu bukan Mas Denny panen lempung ya, bukan, tapi Mas permukaan dari ketinggian dari laut itu dengan kondisi yang di sini kan otomatis Kota Madiun itu kan panas sekali ya. Kira-kira sayur yang cocok untuk Kota Madiun, barangkali ada teman-teman yang bingung atau ini naik mau nanam apa, terus perlakuannya gimana dengan kondisi Kota Madiun seperti ini. Nah, gimana Mas? Paling mudah itu apa? Kangkung. 2 minggu sudah panen. Oke. Prioritas nomor 1. Bagi yang mungkin teman-teman yang punya lahan kosong daripada nganggur kok malas ngerjakan, kangkung sangat cocok. Lumayan sih buat oseng-oseng ataupun mungkin untuk keluarga ataupun tetangga. Kalau untuk tanaman daun yang macam sawi, terus kubis, habis itu kan pakcoy dan lain-lain itu sekiranya gimana Mas? Kalau sawi, selada bisa juga. Bisa. Tapi untuk kubis ini yang agak sulit karena kubis itu rata-rata di dataran tinggi. Oh gitu. Di atas kayak di Sarangan, Kari itu kubis cocok. Kenapa? Nggak terlalu panas. Kenapa? Apa mempengaruhi ke besar buahnya atau terkait ini kondisi iklim suhu? Kalau suhunya terlalu panas, mekarnya si buah. Telurnya itu ya, kubis itu kecil ya. Oke. Apalagi kayak wortel juga tempat yang dingin ya. Terus kentang juga gitu membutuhkan tempat yang dingin. Jadi kalau Kota Madiun ini sawi, selada, terus kangkung tadi. Berarti sayuran hijau ya kebanyakan ya, sayur hijau bagus. Kalau ini Mas, kalau seumpamanya perlakuannya kan kita kan di pekarangan itu kan biasanya los-losan ya, nggak ada tutupe, nggak ada apa, itu gimana Mas biasanya? Kan kadang cuaca Madiun ya kayak seperti inilah, kadang mendung, terus tahu-tahu hujan, tapi lebih banyak panasnya, kan itu juga jadi salah satu sumber penyakit ya. Kalau terlalu banyak panas, banyak ulat sama banyak inseknya. Terus ketika kita terlalu lembab itu juga terlalu banyak jamur. Nah itu enak perlakuannya. Kalau penanganan saya pribadi menyarankan menggunakan metode organik. Organik. Gimana itu Mas? Kenapa sih organik? Karena dampaknya baik ke lingkungan ataupun ke keluarga lebih aman. Contoh misalkan kalau kena mungkin teman-teman tahu yang namanya putih-putih itu ya, kutu kebul, cabuh itu kalau kita pakai kimia memang sih saat ini kita spray dia mati. Cuma yang jadi masalah ketika dispray anginnya menghadap ke kita nggak tahu saat itu nggak terasa, ternyata ketika kita hirup itu menjadi racun untuk kita. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya pribadi menyarankan kalau teman-teman memakai pupuk kimia, dalam arti insektisida kimia, pastikan pakai APD, salah satunya masker. Itu khawatirnya angin ke kita. Satu itu, yang kedua,
ketika maaf ya contoh, ini misalkan botol dari insek kimia tadi, naruhnya sembarangan. Ada mungkin anak kita atau mungkin Mbak Uti, Mbak Akung punya cucu misalkan. Atau ternak kali ya, ternak kita ya. Iya, kepegang dikira mainan, nah ini jadi masalah juga. Oh gitu. Berbeda jika insek yang kita punya adalah nabati atau organik, masih kondisinya aman. Kita spray kena kita pun dampaknya nggak terlalu. Oke. Nah, itu terkait insek. Pupuk pun juga gitu. Saya pribadi juga menyarankan kalau bisa malah mengolah pupuk sendiri. Dari sisa-sisa dapur itu bisa kita cacah kecil semua, kita fermentasi. Kalau mungkin nggak bisa fermentasi dalam arti belum ngerti ilmunya, bisa main ke dinas pertanian. Oke. Silakan. Kita nanti belajar bareng ya. Kita nanti belajar bareng terkait pembuatan pupuk ya. Pupuk organik sama insek organik. Jadi ini sekilas info aja teman-teman. Jadi pembuatan insek organik itu sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang karena kan kita sering kali kan masak ya, setiap hari masak di dapur, masak itu kita pasti menggunakan bawang. Nah, bawang merah sama bawang putih itu kan oke lah kita ambil untuk masak, untuk buahnya itu kita ambil, tapi untuk kulitnya kan biasanya dibuang kan Mas ya. Nah, itu kalau bisa kulitnya disimpan aja. Jadi kulitnya disimpan, dimasukkan ke botolnya segini aja, satu literan, air mineral yang 1,5 ini dimasukkan, habis itu dicampur air, habis itu diendapkan aja, diendapkan kurang lebih sekitar ya 2 hari aja, 2 hari sampai warnanya itu dia agak kecoklatan atau gimana, itu nanti diambil disemprotkan itu bisa, itu yang pakai bawang Mas ya. Itu pakai bawang. Yang keduanya pakai tembakau. Tembakau mungkin ada teman-teman atau bapak-bapaknya atau lagi ngumpul cangkruk seperti di pos kampling, daripada nganggur, tegesannya diambil baik. Tegesan udes itu diambil juga sama, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke 1 liter air ini, terus nanti langsung disemprotkan tuh enggak masalah ya Mas ya, enggak masalah. Itu lebih aman daripada kita pakai yang ini. Sama pakai ini juga Mas. Saya kemarin pernah nyoba pakai air beras, air cucian beras itu juga bagus ternyata. Jadi dia unsur N-nya juga cukup, unsur kaliumnya juga ada. Jadi di situ air cucian beras yang pertama kali ya Mas ya. Pertama itu kita cuci bersih sampai putih, kita masukkan sini. Itu enaknya ditambahi E4 nggak Mas? E4 atau fermentasi gula atau micin atau seperti itu? Ya, jadi ini adalah contoh pembuatan pupuk organik ya, dari air leri, terus molase, tetes tebu, plus terus ini juga E4 juga ada, dan saya tambahkan juga ini saya beli online ya, online dalam arti saat ini jarang diketahui juga. Di sini terdapat 9 mikroba. Oh, ada 9 mikrobanya. Mikrobanya luar biasa. Ada mycorrhiza, trichoderma, ada lactobacillus, terus ada rhizobium sebagai pengikat nitrogen juga. Iya. Ini kita kembangkan di sini, didiamkan sekitar 2 minggu. Ini udah luar biasa. Jadi 1:10 kan. Kalau kita pakai 1 liter berarti ini 100 ml. Oh, irit ya. Siramkan ke tanaman, alhamdulillah tanaman bisa. Berapa ini Mas jedanya, berapa dari siram pertama ke siram berikutnya? 1 minggu ya, 1 minggu sekali lah ya. Oke, 1 minggu sekali cukup. Kalau kita kasih micin itu ya Ajinomoto Namiwon, ataupun kita tambahi dengan telur kuning sama putihnya, itu menjadi perangsang bunga. Oh gitu. Sudah kita praktekkan ya di jambu. Apokat kemarin sudah, cuma karena bunga pertama rontok ya, kita try lagi. Terus ke anggur juga bagus. Oh gitu. Berarti telur itu, telur itu secangkangnya enggak? Enggak, cangkangnya kita buang. Kita ambil telur. Oh, karena kemarin saya juga sempat cari googling itu. Cangkang telur itu juga ada unsur kalsiumnya. Itu dia dilembutkan dulu, setelah dilembutkan tetap diperam juga, diperam sini, habis itu sarinya yang kita pakai seperti itu. Oke. Sementara kemarin saya praktekkan tanpa cangkang. Tanpa cangkang. Kalau cangkang itu biar kalsiumnya keluar, bisa kita kasih cuka. Oh cuka makanan itu biasanya. Cuka biasa. Gitu ya. Jangan cuka apel ya teman-teman. Cuka apel nanti. Apalagi cuka nanas ya. Jangan. Oke. Mas, kalau seumpama gini Mas,
Kayak apa namanya, kayak molase ya tadi. Molase mungkin teman-teman bingung kali ya, molase tetes tebu nyarinya di mana, apa masuk ke pabrik gula di sini, apa ketika ada truk tebu lewat di, kalau kan saya dulu kan kayak gitu kan, ditarik itu kan agak susah kan. Agak susah kalau seumpama si tetes ini diganti sama gula biasa, gula yang dilarutkan atau gula merah yang dilarutkan air terus dimasukkan, itu apakah sama atau gimana? Iya, bisa juga. Jadi bisa juga gula pasir bisa, gula batu bisa, gula merah juga bisa. Oh bisa. Gula merah sama gula pasir. Oh gitu, kenapa Gula batu juga bisa sih. Cuma tingkat kandungan glukosa karbohidratnya untuk mikroorganismenya lebih tinggi. Makanya molase itu gulanya masih gula mentah lah istilahnya. Itu kadar kemanisannya tinggi, karbohidratnya tinggi, sehingga untuk perkembangan itu yang gula batu bukan yang molase yang tetes. Yang apa, yang gula kristal sama gula merah itu aja ya? Iya. Berarti gula batu enggak karena dia batu, nggak bisa diomongin angel diomongin angel, makanya batu dia. Oke. Nah, sebenarnya fungsinya itu untuk apa sih Mas? Untuk makanan si mikroba ini? Jadi kandungan karbohidrat glukosanya itu sebagai asupan untuk si mikrobanya biar berkembang. Oke, seperti itu. Dengan dia berkembang lebih banyak sehingga potensi kepadatan mikroba di sini lebih tinggi. Jadi kita bisa pakai 1:10, atau mungkin dengan kelamaan nyimpan, kan harusnya misalkan cuma 2 minggu ya, kita simpan mungkin 6 bulan gitu, berarti sudah padat, nggak karu-karuan. Bledos nggak Mas kira-kira? Ya perlu kita buka ya. Dan kita ini. Oh enggak, nah ini dengar nih teman-teman, tadi ketika dibuka ada bunyi itu berarti mikroba di sini tuh dia aktif. Terus kemudian salah satu cirinya itu dia di sini kita lihat di ujung itu biasanya ada apa namanya gelembung-gelembungnya, ada gelembung, terus habis itu baunya itu bau tape. Bau tape, fermentasi tape seperti itu ya. Oke. Terus berarti untuk pupuk organik juga yang cair, kalau yang padat yang tadi cacahan sayur, sisa-sisa makanan itu cukup dicampur E4 sama dicampur air leri, itu nanti dia sudah didiamkan, itu dia sudah terurai sendiri ya, karena di E4 itu ada 2 bakteri yang baik, Bacillus sama Saccharomyces kalau nggak salah. Dia sebagai bakteri dekomposer atau pengurai. Jadi sisa-sisa potongan sayuran tadi itu akan menjadi lembut, lambat laun dia akan membusuk dan mengeluarkan cairan, dan cairan itu disebut dengan nama air lindi. Tuh teman-teman tuh, ini cocok untuk program jangka panjangnya Kota Madiun kali ya Mas ya. Jadi jangka panjang 2027 kalau nggak salah ya, kan Pak Wali bilang zero waste, zero sampah gitu. Nah itu bisa jadi dipakai aja. Jadi jadi ketika di rumah mungkin pohonnya terlalu rindang, terus ada niatan untuk motong pohon dan lain-lain, itu mungkin kayunya itu nggak usah dicacah karena kan berat ya, kayunya disingkirkan. Nah sisa-sisa daun-daunnya itu kita kumpulkan di kompos bag kali ya, kompos bag, atau kita bikin dari galon atau dari apa bebas ya Mas ya. Wadah cat itu dikumpulkan di situ, kita taruh di situ, terus kita siram pakai itu tadi ya E4, molase. Oke. Itu nanti bisa jadi terurai. Itu tuh. Itu dipakai aja teman-teman, karena kita lihat juga pertanian urban ini kan kebanyakan tidak menggunakan skala yang besar kuantitasnya, jadi nggak sampai hektaran kan, bahkan komersial lah istilahnya. Bukan untuk komersial, kan biasanya untuk optimalisasi pekarangan aja. Insya Allah kalau dari limbah rumah tangga sih cukup kali ya. Cukup ya. Area sekitar aja. Sampai berapa hektar ya. Oke. Terus ini Mas, itu tadi kan tanaman sayur ya Mas ya, tanaman sayur. Kalau tanaman buah Mas, tanaman buah perlakuannya hampir sama. Kalau mungkin sayur dosisnya sedikit aja ya. Kalau buah mungkin dosisnya lebih tinggi. Kayak jambu kemarin ya, saya kasih sama 1:10. Jadi alhamdulillah sekarang jambunya air luar biasa punya. Jadi bisa dibilang jambu air itu sudah nggak tahu berapa tahun, pernah dipangkas berapa kali, tetap nggak bunga. Jadi bisa dibilang itu
Mokong ya, Re. Iya. Kalau saya pribadi melihat tuh kayaknya dia itu mau keluar bunga, cuma nggak ada pemacu. Oh gitu. Nah, dengan pemberian ini ya racikan yang saya buat ini, alhamdulillah dia langsung brul gitu. Bunganya luar biasa. Racian yang tadi Telur berarti ya, yang pakai telur pakai. micin, nah. Oke. Saya tambahin sama kecap sauri. Oke, oh. Biar mak. Biar sedap. Biar sedap. Biar mantap. Oke, berarti Mas kalau tanaman buah nih, katakan tanaman buah itu kan seperti itu kan kebanyakan kita lihat itu di jalan-jalan itu terutama di rumahnya teman-teman ya kali ya, di ada pot terus bunganya itu nggak keluar apa itu, selain diberikan pupuk kira-kira perlakuan apa sih yang bisa digunakan? Biasanya kan kita beli nih tanaman buah atau kita beli di pasar atau gimana, kita pindah ke planter bag. Oke, kita bisa panen satu kali, habis itu wis gak tahu panen mana kalau ibaratnya iki koyo ya apa sih arek iki gak gelem mau panen mokong apa ya apa kan proses Surabayanya kan seperti itu kan ya. Apa mokong arek iki apa kudu diapakno kan gitu. Nah, itu kira-kira harus diapakan Mas ya kira-kira? Jadi beberapa tanaman pohon dalam arti buah itu ada perlakuan yang terkadang berbeda. Sebagai contohnya yaitu anggur. Anggur itu untuk membuahkannya itu nggak dibiarkan tahu-tahu berbunga, tetapi perlu kita pruning. Nah, pruning itu apa Mas? Pruning itu kita pangkas bagian pucuk sama daunnya dikurangi bahkan dihilangkan. Contoh Mas, ini ini cabai ini kan ada anggaplah ini anggur. Yang dari sini yang harus kita pruning yang mana, yang kita potong, yang buang mana? Langkah pertama daun kita kurangi, yang kedua, nah ini di setiap anggur itu memiliki ruas-ruas. Ketiaknya itu ya, ketiak karena ada ruas-ruasnya gitu. Ketiak cabang itu kita sisakan sekitar 3 ruas. Jadi anggur kalau kita ngomong dunia pengangguran ya. Jadi pengangguran itu nggak cuma orang keduman gawean ya, tapi ngelola anggur juga. Jadi anggur itu ada batang primer, sekunder sama tersier. Oh gitu, ini batang primer. Batang primer, ini sekunder, ini tersier. Oh ini tersier. Biasanya kita sering membuahkan di bagian tersier. Kenapa? Karena disitulah letak akhir dari nutrisi yang diberikan si tanaman. Karena di situ tempat daun-daun berkumpul ya kebanyakan. Nah, di tersier itu kita pangkas 3 sampai 12 ruas. Sisanya dibuang. Berarti kita hitung 12 ruas, potong. Pucuknya hilang. Berarti menyisakan di satu ruas utama itu nanti itu sebanyak 12 ruas. 12 ruas hilang, berarti ujungnya yang 12 ini berarti di ujung ke 13 lah ya. Iya, udah hilang, dibuang. Nah, ketika itu dibuang di 12 ruas tadi biasanya keluar tunas karena ada pemacu. Baik itu fosfat sama kalium, ada penambahan pupuk, dia akan keluar bunganya. Oh gitu. Oke. Kan kalau anggur seperti itu Mas ya. Kalau yang di buah lain katakan kayak mangga. Contoh ini jambu. Ya, jambu lah. Kemarin saya sama Pak Kepala Dinas kita ke Jogja ke tempatnya Profesor Gimbong. Di sana kita ketemu dengan Pak Insinyur Budi. Pak Profesor Gimbong juga ada. Diajari kopi. Jadi kopi terus apokat terus jambu. Itu metodenya adalah pruning, potong bagian pucuk. Jadi pucuknya dipotong. Setelah pucuk dipotong, daun dikurangi. Perlakuan kayak gitu. Tapi kalau kopi berbeda. Kopi itu pucuk didiamkan, 2 daun disisakan, belakang daun berikutnya dibersihkan. Oh gitu. Metodenya kayak gitu. Dan Profesor Gimbong sudah bertahun-tahun ya mempraktekkan itu dalam arti melakukan penelitian. Dan dampaknya luar biasa. Dengan penambahan pupuk pemacu baik itu kalium sama fosfat ya, dampaknya dia akan mengeluarkan. Dan itu sudah dipraktekkan beliau. Sebenarnya kan istilah pruning itu kan menutup gang Mas ya. Iya. Menutup gang ya. Oke. Jadi kayak di Perumnas 2 nih kan wakeh gangnya kan. Bingung kan nutrisinya lari kemana-mana, gangnya ditutup. Jadi dia fokusnya Jadi gitu teman-teman. Kalau seumpamanya teman-teman punya tanaman buah atau yang besar atau yang kecil, biasanya tanaman buah sih yang seperti itu.
banyak cabangnya itu cabang dikurangi. Jadi fungsinya cabang dikurangi itu adalah supaya nutrisi itu nggak belok kemana-mana. Kita menyebutnya biasanya cabang air. Jadi cabang itu cuma makan nutrisi tapi dia tidak bisa produksi. Nggak ada manfaatnya benar. Jadi kita potong di situ, kita ngurangi daun-daun yang tidak sekiranya sudah daun tua itu dikurangi. Jadi nutrisi itu fokusnya ke cabang yang tersier yang benar-benar kita butuhkan, yang memang kita fokuskan untuk di buah. Bener sih, kalau di Situbondo, dulu saya pernah ke Situbondo itu di kebun mangga mas. Kebun mangga itu luasnya hampir 1000 hektar kalau nggak salah. Itu setiap panen dia kan mangga itu buah tahunan ya, satu tahun kan satu kali dia cuma di bulan Agustus biasanya kayak seperti ini. Nah, kan banyak kan di jalan-jalan itu banyak bunga itu kan, banyak bunga biasanya di situ. Nah setelah dia itu panen di bulan di bulan 10 biasanya, di bulan 10-11 itu dia panen. Setelah panen itu biasanya dia langsung pruning mas. Dia langsung pruning, dia tambahkan nutrisi. Kalau di skala kebun produksi seperti itu kan besar nih ya. Biasanya dia pakai kimia. Dia pakai paklobutrazol. Biasanya ada zat namanya paklobutrazol. Dia pemacu situ. Sama tidak lupa pupuk NPK-nya juga dosisnya besar sekali supaya berbanyak. Fungsinya sebenarnya gini mas. Kalau menurut saya ya zat pemacu itu kan ya seperti doping lah doping ya. Kalau doping kita itu terlalu banyak kita juga lemes. Kalau nggak ada makan juga harus kita butuh. Nah, makanya ketika di pohon mangga yang di Situbondo itu setelah itu dia bulan 4 itu dia bisa panen lagi. Bahkan panen di bulan 4 dia ngejar di bulan 4. Jadi bulan 8, 10, 12 itu udah bisa bunga lagi. Bunga 10 12 bulan 1 2 itu dia sudah mulai bunga. Bulan 4 dia panen nanti pruning lagi. Proses gitu terus saja. Jadi sampai 2 kali panen. Nah, seperti itu. Tapi itu don't try this at home. Oke. Karena karena itu memang benar-benar apa ya Mas ya. Jadi dopingnya benar-benar dia memang mengejar untuk karena untuk komersil kan ya, untuk menjual. Kalau kita targetnya rumahan ya kita nikmati saja lah biar tanaman kita itu pakai organik aja lah teman-teman. Jadi di Kota Madiun ini kita manfaatkan lah limbah-limbah yang ada, sampah-sampah yang ada. Kemarin katanya Mas Agus juga nyoba air lindi di TPA ya. Itu gimana Mas hasilnya? Jadi gini ya teman-teman, kita riset juga di Dinas Pertanian terkait air lindi dari TPA Winono. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi 2023 itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sudah melakukan pengecekan uji klinis terkait kandungan lindi ini apa saja. Nah, di pengecekan tersebut terbaca bahwa kandungan nitrogen yang harusnya cuma 60 ya standarnya SNI hanya untuk pencemaran limbah, ternyata itu muncul 160. Hampir 3 kali lipat ya. 3 kali lipat lebih. Hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Dampaknya apa? Ya jelas, kalau ke tanaman luar biasa bagus. Kemarin kita uji coba ke semangka sama ke labu dalam arti walu, itu daunnya hijau, tebal dan besar-besar. Cuma mohon maaf, ketika itu fase vegetatif ya, fase pertumbuhan. Ketika fase generatif, rontok. Jadi bunganya mesti rontok. Berarti karena N itu tadi NA itu dan kebutuhan fosfat sama kaliumnya yang kurang. Berarti benar kan? Maksudnya N itu ketika sudah masuk fase generatif atau fase produktif itu segera turunkan, karena kalau enggak dia pasti akan si tanaman itu mikir lagi vitamin untuk untuk tumbuh aja, nggak ada untuk buat untuk bunga nggak ada. Oke. Jadi memang benar ya lindi itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Lindi itu kalau seumpamanya bau apa itu biasanya karena bakterinya aja, bakteri kumannya aja. Kalau memang nggak pengen bau biasanya dikasih E4. Karena waktu itu saya pernah kunjungan di P2L Limolasan kalau nggak salah. Limolasan itu Harjomulyo. Itu salah satu anggotanya itu bikin seperti itu, iseng bikin terus
nyoba-nyoba dari YouTube lah, Iya. dari YouTube karena penasaran kan namanya. Tapi saya apresiasi karena waktu itu anggotanya sudah pensiun, sudah sepuh, tapi masih aktif lah seperti itu, produktif sekali sampai sekarang masih ada. Monggo dimain aja ke P2L terdekat di tempat-tempat teman-teman semuanya. Nanti itu banyak ilmu pertaniannya juga kok. Nah itu beliau itu awalnya penasaran, terus ketika saya main ke sana itu beliau tanya, Mas ini kok baunya nggak enak kayak bau sampah, busuk apa dan sampai dia keluar belatung dan lain-lain itu. Terus saya tanya, Pak ini apa cuma di polosan dikasih ini aja gitu, atau nggak dikasih apa, enggak. Jadi habis dari sampah kita langsung ditumpuk gitu. Oh, nggih. Coba gini aja Pak, ini biasanya karena kuman sama bakteri yang ada di bakteri burung, amoniaknya. Jadi bakteri yang mati, kuman-kuman yang mati itu yang bikin baunya itu kurang sedap. Akhirnya kemarin saya coba, Mas, Pak, ini coba dikasih apa namanya E4 sama dikasih apa namanya larutan gula. Jadi larutan gula nggak usah banyak-banyak, mungkin gula 1 sendok dikasihkan segelas ya, terus diaduk, habis itu dicampur molase campur E4 dicampur situ, nanti dicek 2 minggu dari sekarang hasilnya seperti apa. Terus akhirnya saya main ke sana lagi dan bilang beliaunya ternyata nggak bau Mas, malah enak baunya bau tape gitu. Bener berarti ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini di Dinas Pertanian juga kita ngasih ilmu terkait pengelolaan limbah di sampah organik terutama. Tuh monggo kalau mau kesini aja. Kita juga ada program anak-anak teman-teman SD, SD, TK ya, aku dikasih juga ya Mas ya. Oke, aku net lah. Jadi di sini tidak hanya anak-anak ya, kita juga ngajari Mbak Uti, Mbak Apung dalam program Selatan. Oh ya, ada. Lansia Tangguh. Oke, sekolah lansia tangguh. Terus di SD itu kemarin kita juga kunjungan juga ya, itu sama terakhir di lapas Mas ya. Iya, lapas Kota Madiun. Tuh. Ngajari narapidana. Jadi alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Jadi ada semangat, harapan kalau bebas dalam arti sudah jadwalnya bebas, dia ingin bercocok tanam. Ada harapan positif lah ya, ada persen positif untuk bisa produktivitasnya itu bisa bermanfaat lah di dunia pertanian. Ternyata memang benar sih Mas, dunia pertanian itu memang kelihatannya sepele. Orang itu kan sepele, gur tandur sirami gitu, tapi ternyata nggak seperti itu. Kan ada kayak unsur tadi kita harus tahu gimana dan lain-lain, ada ilmunya. Nah, tapi ya kita juga penting juga ya, ketahanan pangan itu juga penting. Coba kita lah, kalau kita ibarat kata kita perang nih ya, senjata kita lengkap ya kan, senjata kita lengkap. Makanan sama aja. Oke. Jadi kalau istilahnya logika tanpa logistik itu nggak jalan. Nah, jadi logika kita itu harus berjalan ketika ada logistik. Nah, logistiknya apa? Makanan ya itu. Nah, bagaimana cara kita mengelola makanan yang kita makan ini supaya kita bisa manfaat ke tubuh kita sendiri juga, ke lingkungan juga. Saya juga apresiasi sih, seneng sih sebenarnya dengan adanya program ketahanan pangan ini. Jadi banyak ada dampak positifnya. Jadi di lingkungan RT sekarang itu sudah mulai jarang untuk menanam tanaman hias, itu jarang. Jadi ya masih banyak, cuman ketika ada sisa lahan seperti itu dioptimalkan ke tanaman sayur, baik sayur yang buah ataupun sayur yang daun seperti itu. Oke. Kangkung, sawi. Yang panen cepat. Oke. Jadi mungkin sekian Mas, udah lama Mas admin ini tadi. Udah cukup lama ya, oke. Nanti kita sambung lain waktu. Kita ngobrol-ngobrol cara pembuatan pupuk organik. Oke. Kemarin kita juga ada pelatihan itu ya dari BNSP. Kita juga dikasih latihan. Monggo kita kalau teman-teman mau join ke DKPP bisa ngubungi di IG kami atau langsung aja datang, nggak apa-apa wis. Nggak apa-apa, langsung aja. Nah, di sini
cukup lengkap kok, ada pertanian juga, ada peternakan, ada perikanan juga. Nanti lain waktu kita diskusi terkait peternakan, bagaimana ternak di kota ini seperti apa. Pastinya gimana, adalah PFK dan sebagainya. Sama saran-saran kalau di perumahan itu enaknya ternak apa. Ternak awang. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu kita diskusinya diselesaikan di sini dulu. Jadi harapannya semoga di materi-materi yang kita sampaikan tadi, sebenarnya bukan materi sih, diskusi aja ya, sharing diskusi. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau belum paham terkait bagaimana sih dunia pertanian itu di Kota Madiun terutama. Itu tadi itu masih bungkus setok masih bungkus setok. Nanti kita oncek lebih dalam lagi, tetap di Dinas Pertanian Kota Madiun. Oke, thank you. Dadah. Assalamualaikum.